saya dapat tugas rangkuman. Di sini ada 5 hal yang saya jelaskan. Pertama itu pengertian dan konsep pakan ikan. Yang kedua itu tipe dan penggunaannya. Yang ketiga, uji kualitas pakan. Yang keempat, penanganan dan penyimpanan pakan. Yang kelima, metode dan teknik pemberian pakan. Jadi, yang pertama saya akan jelaskan pengertian dan konsep pakan. Pakan adalah makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan ternak atau peliharaan. Pakan merupakan sumber energi bagi pertumbuhan dan keorganisme. Pakan buatan adalah pakan yang dibuat oleh manusia untuk ikan peliharaan yang berasal dari berbagai macam bahan baku yang mempunyai kandungan gizi yang baik sesuai dengan kebutuhan ikan, dan dalam pembuatannya sangat memperhatikan sifat dan ukuran ikan. Pakan buatan dibuat oleh manusia untuk mengantisipasi kekurangan pakan yang berasal dari alam yang kontinuitasnya produksi tidak dapat dipastikan. Dengan membuat pakan buatan diharapkan jumlah pakan yang dibutuhkan oleh ikan akan terpenuhi setiap saat. Kenapa harus diberi pakan untuk ikan? Karena ikan juga membutuhkan asupan energi, bahkan juga membutuhkan untuk pertumbuhan, sehingga ia melangsungkan kelangsungan hidupnya seperti itu. Bagaimana memberikan pakan ikan? Untuk pemberian pakan ikan itu biasanya dilakukan para pembudidaya, yaitu diambil pakannya terlebih dahulu, lalu dilemparkan ke kolam, atau juga bisa juga menggunakan inventaris kolam, yaitu alat, yaitu pakai trek, lalu dibuang begitu aja dengan sesuai kebutuhan konsumsi ikan. Budidaya ikan memerlukan pengetahuan, yaitu 1. Nutrisi ikan, bahan pakan, formulasi pakan, pemberian pakan. Pakan dan bahan pakan mengandung energi dan nutrien esensial untuk pertumbuhan, reproduksi, dan kesehatan hewan air. Kekurangan atau kelebihan dapat mengurangi pertumbuhan dan menyebabkan kematian. Kebutuhan pakan biasanya ada protein, amino acids, lipid essential fatty acids, egi pupa, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Pakan buatan itu ada 2 faktor. Yang pertama, faktor terpenting untuk menunjang keberhasilan agronomis budidaya tersebut dengan intensif. Juga sumber energi utama bagi perkembangan maupun pertumbuhan ikan budidaya. Berdasarkan tingkat kebutuhan, pakan buatan terbagi jadi 3, yaitu pakan utama, pakan tambahan, pakan suplemen. Nah, untuk pakan utamanya itu menggantikan sebagai besar atau keseluruhan pakan alami, digunakan untuk memenuhi kebutuhan ikan terhadap pakan pada sistem budidaya ikan secara intensif. Pakan utama juga penebaran ikan dengan populasi tinggi pada budidaya ikan secara intensif, mengakibatkan kebutuhan terhadap nutrisi mutlak harus bergantung dari pemberian pakan utamanya. Pakan tambahan juga dibuat atau diberikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap tambahan pakan. Pakan tambahan juga terjadi pada kegiatan budidaya ikan secara tradisional atau semi intensif. Pakan tambahan juga berasumsi untuk ikan budidaya
sudah mendapatkan pakan dari alam, tetapi jumlahnya belum memenuhi kebutuhan baik untuk perkembangan maupun pertumbuhan yang lebih baik. Nah, untuk pakan yang dibuat serta diberikan dengan tujuan untuk memenuhi komponen nutrisi tertentu yang sedikit disediakan atau bahkan tidak bisa disediakan sama sekali oleh pakan lain. Pakan suplemen juga banyak diberikan pada budidaya ikan hias yang untuk memenuhi standar tertentu dari tujuan budidaya ikan hias, misal warna, bentuk, atau ukuran, maka ikan budidaya harus diberikan suplemen tertentu dalam jumlah yang cukup. Di sini pembuatan pakan berorientasi pada menghasilkan pakan yang berkualitas, itu mudah dicerna, pakan yang disukai, bahkan juga memenuhi kebutuhan gizi. Komponen bahan baku yaitu penghasilan energi terdiri dari protein, lemak, karbohidrat, dan juga bukan penghasil energi, mineral dan vitamin. Nah, di sini fungsi utama pakan yaitu menghasilkan energi yang digunakan untuk menopang pertumbuhan maupun perkembangan ikan. Pakan alami yang dalam kurung zoo atau picto. Pakan buatan juga merupakan protein sebagai sumber energi utama. Oleh karena itu, komponen utama yang harus tersedia membuat pakan buatan adalah protein. Dan ketersediaan komponen lain dalam pembuatan pakan ikan juga sangat penting. Dalam pakan buatan juga sebagai obat, itu ikan dengan kecukupan nutrisi dari pakan ikan dengan kualitas maupun kuantitas memadai akan tumbuh lebih baik serta tidak mudah terserang penyakit. Dan pakan ikan akan membantu terciptanya sistem kekebalan tubuh. Untuk sistem ketahanan tubuh tersebut akan menciptakan imunitas atau kekebalan terhadap serangan penyakit serta sangat dipengaruhi oleh sistem hormonal. Mekanisme sistem hormonal sangat dipengaruhi juga kualitas pakan ikan yang dikonsumsi. Apabila pakan ikan berkualitas baik, maka sistem hormonal juga akan berjalan dengan baik. Terbentuknya sistem ketahanan tubuh. Jadi di sini membentuk warna tubuh atau pigmen yang terkandung dalam pakan buatan serta dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya ikan hias. Dapat tambahan pigmen atau penghasil warna. Ikan juga yang diberi nutrisi berkandungan pigmen secara profesional akan memiliki warna tubuh lebih cenderung cemerlang serta lebih tajam dan unik. Juga cita rasa, kualitas daging ikan juga memenuhi juga keuntungan sendiri karena teksturnya lebih tebal apabila ia mengkonsumsi pakan lebih banyak, dan juga dipengaruhi oleh itu pakan tambahan, bahkan juga pakan alami seperti itu. Dan juga mempercepat reproduksi, dan pengangkutan hormon reproduksi dipengaruhi oleh kinerja sistem endokrin, organ reproduksi. Dan untuk nutrien esensial itu ada 5, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Sumber energi pakan ikan itu biasanya ada 3. Pertama protein, karbohidrat, lemak. Untuk komponen penghasil energi, protein, lemak, dan karbohidrat merupakan komponen utama dan dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Di sini saya akan jelaskan fungsi protein. Fungsi protein ialah pada ikan berperan dalam pembentukan antibodi, hormon, enzim, vitamin, berperan untuk juga pertumbuhan maupun pembentukan jaringan tubuh, sebagai sumber gizi, sebagai sumber energi utama, terutama
Bila komponen lemak atau karbohidrat yang terdapat di dalam pakan ikan tidak mampu memenuhi kebutuhan energi, berperan dalam perbaikan jaringan tubuh yang rusak, turut berperan dalam pembentukan gamet, berperan dalam proses osmoregulasi dalam tubuh. Jadi kandungan protein ikan sangat tinggi, 50% hingga sampai 70%. Sumber energi utama pada ikan, pertimbangan utama dalam formulasi pakan ikan. Energi metabolisme 4,5 kg, sel tinggi 8 sampai 80%. Protein hewani lebih mudah dicerna daripada protein nabati. Jenis lemak. Jenis lemak itu biasanya ada kolesterol, trigliserida, lemak netral, polisilipid, asam lemak. Dan juga ada lagi satunya di bawah itu asam lemak jenuh, 2 asam lemak tidak jenuh tunggal, 3 asam lemak tidak jenuh ganda. Nah, di sini saya akan jelaskan asam lemak. Asam lemak dapat dibagi menjadi 3, yaitu asam lemak jenuh saturated fatty acid CNH202. Asam lemak jenuh merupakan asam lemak yang mempunyai ikatan tunggal atom dalam kurung C pada masing-masing atom H. 2 asam lemak tidak jenuh tunggal. Asam lemak tidak jenuh tunggal merupakan asam lemak yang mengandung satu ikatan rangkap 2 atom C dengan kehilangan paling sedikit 2 atom H. Asam lemak ketiga, asam lemak tidak jenuh ganda, pupa atau poli unsaturated fatty dalam kurung. Asam lemak ini tidak jenuh dengan ikatan rangkap banyak merupakan asam lemak yang mengandung lebih dari satu ikatan rangkap. Asam lemak ini akan kehilangan paling sedikit 4H. Jadi fungsi lemak itu utamanya sebagai penghasil energi, sebagai pembangun atau pembentukan susunan tubuh, pelindung kehilangan panas tubuh dan pengatur temperatur tubuh, sebagai penghemat protein, sebagai penghasil asam lemak esensial, sebagai pelarut utama tertentu seperti A, D, E, K itu dalam arti huruf besarnya, sehingga dapat dipergunakan tubuh. Sumber lemak hewani adalah sumber lemak yang didapat dari hewan. Lemak hewani itu seperti telur, daging, susu, minyak, ikan laut. Karbohidrat. Karbohidrat dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, maksimal 12%. Tidak sepenting protein dan lemak sebagai pengganti energi jika kekurangan protein. Efisiensi 40%. Sukar dicerna oleh ikan, kelebihan menyebabkan pembekakan lipar, harga murah. Vitamin, senyawa organik berfungsi dalam reaksi kimia dalam tubuh, fungsi bereproduksi, kesehatan kekebalan tubuh. Mineral, ikan dapat menyerap mineral dari air untuk pertumbuhan tulang. MG-nya sama dengan untuk kefaktor enzim, Fe-nya sama dengan darah. Binder perekat pada pakan digunakan pada udang, pemakaian maksimal 10%. Tepung kanji, tepung terigu, dan sagu gelatin. Oke, next kita lanjut tipe pakan dan penggunaannya. Pakan buatan artificial food, pakan yang sengaja disiapkan dan dibuat untuk ikan yang dibudidayakan, terdiri dari ramuan beberapa bahan baku diproses sehingga bentuknya berubah dari bentuk aslinya. Dan dalam bahasa Inggrisnya compound feed,
prepet dan diet pet. Pakan basah. Pakan basah ada beberapa hal di sini. Bahan penyusunannya mengandung kadar air. Karakter pakan sengaja dibuat agar larva dan benih ikan lebih mudah mengkonsumsi dan mencernanya. Dan jenis pakan basah, emulasi larutan, suspensi pasta. Emulasinya itu bahan terlarut menyatu dengan air sebagai pelarut, jadi terasa agak liat, mirip lem encer, contoh dari kacang kedelai. Larutan suspensi, yaitu bahan terlarut tidak menyatu dengan pelarut karena mengandung partikel halus yang tidak larut. Jika dipegang tidak terasa liat, contoh bubuk sripulina. Pasta, pakan hasil adonan tepung, gandum atau telur, bawang putih, minyak nabati, sayur-sayuran. Itu bisa berbentuk gumpalan, tenggelam di dasar perairan, diberikan pada gelondong dewasa dan ikan yang diberok, mudah dicerna, dibuat untuk sekali konsumsi, dibuat sendiri oleh petani ikan. Pemberian pakan berbentuk emulasi, suspensi, dan pasta, yaitu ditebar ke dalam air media pemeliharaan. Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan ikan, lebih sering dimanfaatkan untuk kebutuhan larva dan burayak untuk ikan yang mencari makan di dasar perairan. Ikan yang berada pada fase penanganan khusus atau ikan-ikan yang tergolong sulit mengkonsumsi pakan buatan, misalnya pada masa krisis pemeliharaan larva, masa penyembuhan ikan yang sakit, terutama ikan hias yang mahal harganya, proses penyiapan atau pemeliharaan induk kutipan, dan proses aklimatasi terutama bagi ikan yang baru tiba dari transportasi jarak jauh, dan pemeliharaan ikan yang ditangkap dari alam, baik untuk persiapan ekspor maupun pembesaran dan penyiapan induk. Pakan basah mudah dicerna, tidak tahan disimpan lama, dibuat untuk sekali konsumsi, berlebih dapat disimpan di lemari es. Sangat jarang dan sulit ditemukan, lebih banyak dibuat sendiri oleh peternak ikan. Di sini kunci utama dalam pembuatan ramuan pakan basah yang baik, yaitu ramuan sudah direkomendasikan oleh yang berwenang untuk spesies dan ukuran umur ikan tertentu. Jangan membuat perubahan besar dalam jumlah atau tipe bahan baku yang digunakan. Hindari menggunakan bahan berupa ikan ruca atau tepung ikan melebihi jumlah yang direkomendasikan. Hal ini belum tentu menyebabkan ikan tumbuh lebih baik, tetapi malah meningkatkan biaya dan pencemaran. Jika ikan rusa yang akan digunakan untuk membuat pakan basah, pastikan bahwa ikan rusa tersebut harus segar mungkin dan harus sesegar mungkin dan bermutu baik, dan harus dibersihkan isi perutnya lalu dikeluarkan. Pakan basah harus dibuat di tempat yang sejuk, digunakan pada hari yang sama, atau simpan dalam kulkas. Harus cepat mungkin digunakan, jangan disimpan lama-lama atau tidak lebih lama dari 5 hari setelah disiapkan. Ramuan pakan basah yang ideal untuk satu spesies ikan tidak cocok untuk ikan lain. Ramuan pakan berbeda untuk ikan yang ukurannya berbeda. Benih ikan umumnya memerlukan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan ikan dewasa. Peroleh petunjuk dari pihak yang berwenang. Permasalahan menggunakan pakan hasil ramuan atau basah atau kering adalah pakan yang tidak dimakan oleh ikan target terjadi saat ikan diganti dari ikan ruca ke pakan hasil ramuan. Biaya ikan ruca menjadi sangat mahal atau persediaannya berkurang. Solusi: mengadaptasikan ikan sejak awal dengan memberikan pakan hasil ramuan dan terus melanjutkan penggunaan pakan hasil ramuan hingga ikan dipanen.
Penggantian pakan secara tiba-tiba menyebabkan ditolaknya pakan tersebut dan berarti hilang produktivitasnya ikan. Permasalahan penggunaan ikan ruca. Ruca memiliki simpanan yang cukup pendek tanpa pendingin. Ikan ruca akan cepat membusuk, khususnya di daerah tropis. Dengan pendingin pun nutrisi ikan ruca akan menurun dalam beberapa minggu. Diperlukan freezer untuk menyimpan ikan ruca agar tidak mudah membusuk. Harus ada rantai pengadaan ikan ruca yang berkesinambungan. Ketersediaan suplai ikan ruca seringkali sangat bervariasi dan musiman. Mutu ikan ruca dapat dibagi menjadi 3 kategori, sedang dan buruk. Karena menurut kriteria sebagai berikut: baik, segar dan nampak bercahaya; sedang, warnanya kusam tetapi masih dalam bentuk utuh; buruk, rusak, berbau busuk. Pakan kering. Pakan kering itu bahan penyusunnya mengandung sedikit kadar air 5-20%. Pakan bisa disimpan lebih lama dan mengapung di perairan. Bentuk pakan kering: granule dalam kurung butiran, flake atau remah, pelet bulat, dan stik batang. Dibuat berdasarkan ukuran bukaan mulut ikan. Aplikasinya lebih praktis, bisa disimpan lebih lama, lebih banyak digunakan peternak, banyak dijual di pasaran. Masing-masing jenis pakan memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Pakan hasil ramuan juga relatif kurang mencemari karena stabilitas air lebih baik dan kurangnya pakan terbuang. Jadi menjadikan lingkungan lebih baik untuk ikan segera mengurangi permasalahan penyakit. Kekurangan pelet kering. Pelet mungkin belum tersedia di wilayah pedalaman dan biaya transaksi akan menjadi biaya tambahan. Mencari wadah budidaya jika pergantian air tidak lancar. Kerapu seperti ikan laut harus dilatih untuk beralih ke pakan pelet. Ketika sudah terbiasa, ikan tersebut tidak boleh diberi pakan ikan ruca lagi karena memerlukan waktu tambahan untuk mengalihkan mereka kembali ke pakan pelet. Selama masa adaptasi, mungkin selama beberapa minggu, aktivitas makan dan pertumbuhan ikan akan menurun. Kunci utama dalam memilih pakan pelet kering yang baik yaitu belilah dari produsen pakan yang dipercaya. Pakan yang dibeli harus yang diramu sesuai dengan spesies dan umur ukuran ikan yang dibudidayakan. Kualitas pakan, kandungan nutrien, komposisi, dan kesegarannya jauh lebih penting daripada membeli semata-mata karena melihat harganya. Cari tahu di mana dan kapan pakan dibuat, sebagaimana penanganannya sejak dari pabrik dan dibawa ke tempat budidaya. Walaupun pakan pelet kering seharusnya diberikan pada ikan dalam waktu 1-2 bulan setelah dari pabrik dan harus disimpan dalam tempat yang sejuk dan kering. Jika pakan yang menunjukkan tanda-tanda basah oleh air, hujan, kemasan kusam, pelet mengumpulkan berbau tenging dan lain-lain, seharusnya jangan diterima dan jangan diberikan pada ikan karena berpengaruh sekali untuk tubuh ikan seperti itu. Jangan menerima pelet yang hancur atau rusak. Ini mengindikasikan tingginya kandungan abu dalam pelet itu atau pelet tersebut telah rusak selama pengangkutan dan penyimpanan. Jenis pakan, sifat dan biologinya. Pelet terapung ditunjukkan ikan yang hidupnya dan beraktivitas di
permukaan air, sedangkan pakan tenggelam ikan yang hidup dan beraktivitas di dasar perairan. Keunggulan pakan apung pemasakan sempurna zat industri dapat terdegradasi oleh FCR akan lebih baik karena pakan yang dimasuk sempurna mengoptimalkan pencernaan ikan. Tersebar sempurna sehingga ukuran ikan pada saat panen lebih merata, dapat dikontrol pemberiannya karena sifatnya yang terapung sehingga juga dapat kenyang dan tidak mau lagi pemberian pakan, dapat melihat dan menghentikan pemberian pakan serta butiran tidak gampang hancur bila terendam air. Berdampak ke efisiensi pemberian pakan dan pengurangan limbah sisa pakan. Kelebihan pakan tenggelam lebih murah karena proses pembuatan lebih sederhana. Ikan akan berat bobot dari ukuran yang sama dengan ikan yang diberi pakan terapung. Perlu penelitian ilmiah lebih lanjut, lebih ringkas penyimpanan perbandingan satu sak sebesar pakan tenggelam 50 gram dengan sak yang sama apung satu sak besar 30 kg. Pakan berdasarkan keutamaannya. Pakan utama. Pelet merupakan pakan yang biasa diproduksi oleh pabrik. Komposisi pelet olahan pabrik biasanya mengandung berbagai macam jenis tepung, terigu, dan daging dan lain-lain, bungkil kelapa dan kedelai mineral, dedak halus, minyak, dan berbagai macam vitamin yang diperlukan. Pakan tambahan terapis digunakan untuk pembesaran agar lebih dapat menekan biaya produksi bersifat sebagai tambahan. Tidak baik memberikan pakan tambahan secara berlebihan. Pemberian pakan tambahan yang lebih baik biasanya 10 hari saat akan menjelang masa panen. Ayam tiren, ikan runsa atau yang lain yang paling memiliki kandungan protein dan gizi yang cukup untuk memaksimalkan pertumbuhan ikan. Pakan alami, pakan yang dihasilkan oleh alam dan mengandung protein cukup tinggi sehingga sangat baik untuk pertumbuhan ikan. Jenisnya juga sangat banyak dan beragam seperti cacing sustra. Biasanya cacing sustra digunakan pada sistem segmen pembenihan, diberikan pada saat pembenihan ikan berumur 7 sampai 15 hari. Uji kualitas pakan. Mengapa pakan pabrik lebih digemari daripada pakan buatan sendiri? Nah, di sini pakan pabrik itu lebih disenangi karena para peternak atau pembudidaya sudah tidak meragukan lagi kualitas dan mutu dan kandungan nutrisi pada pakan tersebut. Jadi uji mutu pakan itu udah teruji. Uji kualitas pakan pembuatannya itu sudah secara fisik, kimiawi, biologis, dan organoleptik. Jadi tujuannya itu sudah diketahui untuk stabilitas pelet dalam air, dalam kurung water stability, yaitu daya tahan pakan buatan di dalam air itu sudah ada. Jadi pelet yang baik itu yang biasa dimiliki ukuran panjang dan diameter sesuai dengan ukuran ikan yang akan diberi makan sesuai dengan kebukaan mulutnya. Dan ukuran pelet biasanya bersekitar antara 3 sampai 3,5 mm. Tekstur adalah tingkatan kehalusan bahan baku sebelum diramu. Pakan baik terbuat dari bahan baku yang berbentuk tepung halus setidak-tidaknya berupa tepung yang lolos saring dari ayakan. Nah, di sini uji kehalusan bahan baku itu biasanya semakin halus bahan pakan, kualitas pakan semakin tinggi. Pakan lebih stabil di air, nilai biologis pakan lebih baik. Dan uji kehalusannya itu terdiri dari menggiling pakan. Hasilnya dikelompokkan menjadi komponen yang sangat halus, agak kasar, dan kasar. Seperti
Seperti itu, semakin besar presentasi komponen yang halus berarti pakan buatan tersebut memiliki kekompakan yang semakin baik. Jadi uji kekerasan memberi beban pada pelet sampai batas beban tertentu pelet akan hancur. Kemudian pelet yang baik harus mempunyai kekerasan yang tinggi, biasanya berasal dari bahan baku yang cukup halus. Dan semakin berat bobot bahan yang ditahan pakan, berarti pakan buatan tersebut makin keras. Pakan buatan dengan kekerasan lebih tinggi daripada bahan yang lebih halus. Jadi daya tahan, uji ketahanan dalam air, water stability dilakukan dengan cara mengambil pakan, merendam pakan dalam air dingin. Waktu yang diperlukan sampai pelet hancur merupakan ukuran daya tahan pelet tersebut. Jadi semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkan pakan, semakin tinggi kekompakan buatan tersebut. Jadi di sini uji daya apung. Uji daya apung itu meliputi menjatuhkan pelet ke dalam air. Waktu yang diperlukan mulai saat pelet menyentuh permukaan air sampai tenggelam di di dasar adalah merupakan ukuran daya apungnya. Pakan terapung yang cocok untuk ikan yang mempunyai kebiasaan mencari pakan di permukaan air. Pakan yang tenggelam lebih tepat untuk ikan yang bisa hidup di dasar perairan seperti lele dan udang. Udang juga mempunyai sifat senang mengambil pakan di dasar tetapi tidak mencari pakannya dalam lumpur. Untuk pengujian kimiawinya, pengujiannya itu untuk mengetahui kandungan gizi dari pakan tersebut, yaitu kadar protein, lemak, karbohidrat, abu serat, dan kadar air. Ini biasanya dilakukan di lab laboratorium. Dan ujinya itu seperti kadar air. Jadi kadar air yang baik itu untuk pelet pakan buatan adalah kurang dari 12%. Nah, uji kadar airnya itu prinsipnya pengujian kadar air adalah bahan makanan atau pelet dipanaskan pada suhu 105 sampai 110 derajat Celcius. Dengan pemanasan tersebut, maka air akan menguap. Nah, uji kadar air juga harus mempersiapkan peralatan yang digunakan untuk melakukan uji kadar air adalah oven dan peralatan gelas, menurunkan kadar suhu suatu bahan, memanfaatkan sinar ultraviolet atau sinar matahari karena praktis dan murah. Uji kadar lemak biasanya kurang dari 8%. Dan uji kadar lemaknya itu prinsip pengujian kadar lemak adalah bahan makanan akan terlarut dalam petroleum ether disebut lemak kasar, dan ujinya ini menggunakan alat yang disebut Soklet dalam kurung Kordi 2007. Nah, uji biologis tujuan untuk mengetahui sampai seberapa jauh pengaruh pakan tersebut terhadap pertumbuhan ikan diberi umpan. Pakan yang kandungan gizinya cukup tinggi belum tentu berpengaruh baik terhadap pertumbuhan. Apabila bahan bakunya merupakan bahan yang sukar dicerna, maka zat gizi yang terkandung di dalam bahan pakan yang bersangkutan tidak akan banyak yang terserap oleh usus ikan. Jadi untuk CR-nya itu nilai ini seberapa tidak merupakan angka mutlak karena tidak hanya ditemukan oleh kualitas, tetapi juga terpengaruh oleh faktor-faktor lain seperti jenis ukuran ikan, kepadatan, kualitas air, dan lain-lain. Semakin kecil nilai kompetensi pakan, semakin baik kualitas pakan karena akan semakin ekonomis. Contoh pengujian mutu pakan, biasanya itu alat yang digunakan itu wadah plastik, pemberat, pengayak, akuarium, atau wadah uji pengujian biologis, seperangkat alat pengujian kimiawi, timbangan analitik, dan untuk bahannya itu pelet buatan sendiri, beberapa pakan komersial, dan daftar kandungan gizi pakan buatan sendiri dan pakan komersial. Dan sini ada uji organoleptik, yaitu sensasi dari rasa, bau, atau aroma
penglihatan, sentuhan atau rabahan dan suara pendengaran pada saat makanan dimakan. Rasa enak adalah hasil dari sejumlah faktor pengamatan yang maksudnya yang masing-masing mempunyai sifat tersendiri. Contoh keterlibatan panca indera dalam uji organoleptik yaitu rasa dengan 4 dasar sifat rasa yaitu manis, asam, asin, dan pahit. Tekstur konsistensi adalah hasil pengamatan yang berupa sifat lunak, keras, halus, kasar, dan sebagainya. Bau dengan berbagai sifat seperti harum, amis, apek, busuk, dan sebagainya. Warna merupakan hasil pengamatan dengan penglihatan yang didapat membedakan antara satu warna dengan warna lainnya, cerah, buram, bening, dan sebagainya. Cara kerja uji fisik halusan bahan baku. Di sini itu ambil contoh pelet buatan sendiri dan pelet komersial, dihaluskan. Partikel diayak dalam 3 tingkatan halus, agak kasar, dan kasar. Hitunglah kembali presentasi partikel harus terhadap kasarnya. Semakin besar nilainya, semakin baik mutunya. Jadi kekerasan pakan biasanya itu timbangan pakan atau buatan sendiri dan 2 jenis pakan komersial. Ambil pemberatnya per 3 kg per 4 kg, letakkan di atas contoh pakan tersebut. Biasanya yang diamati terjadi, lalu ambil pemberat per 1,5 kg, letak di atas contoh pakan sebagai sama amatinya terjadi. Ambil pemberat, letakkan contoh yang sama amati, dan kapan pelet mulai hancur dan kapan saat pelet hancur keseluruhannya. Nah, di sini ada uji kimia. Uji kimia itu timbang contoh pakan sebanyak 400 gram. Ujilah kandungan nutrisinya ke laboratorium. Bandingkan hasil analisis dengan daftar kandungan gizi yang tertera pada label. Uji biologisnya siapkan uji sesuai kebutuhan, misalkan 5 ekor aporio masing-masing dilakukan pengulangan 3 kali. Bahkan juga beri pakan sesuai kebutuhan 5% atau hari bobot biomasanya. Sampling berat dilakukan selama 10 hari selama minimal 1 bulan. Buatlah grafik pertumbuhan dari semua perlakuan dan dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan. Di sini ada uji organoleptik, sensasi dari rasa, bau, aroma, penglihatan, dan suara pendengaran pas makanan dimakan, dan itu rasanya adalah enak dan hasil sejumlah faktor pengamatan yang masing-masing mempunyai sifat tersendiri. Dan rasa tes dengan 4 dasar sifat rasa itu manis dan asam, pahit. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 4, yaitu pengemasan dan penyimpanan pakan. Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyimpan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, distribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi produk yang di dalamnya, melindungi dari bahaya pencemaran, serta gangguan fisik atau gesekan, benturan, getaran. Mempunyai bentuk-bentuk memudahkan dalam penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi, perangsang atau daya tarik pembeli. Karena itu bentuk, warna, dan dekorasi dari kemasan tersebut perlu diperhatikan untuk perencanaannya. Untuk pengemasannya itu dimaksudkan untuk mempertahankan kualitas pakan, karena dengan pengemasan yang baik proses penurunan mutu pakan dapat ditekan. Wadah untuk pengemasan pakan sangat bervariasi, mulai dari karung, plastik, kertas, semen, dan plastik tebal. Untuk kapasitas kecil digunakan untuk aluminium. Dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi kemasan tersebut, maka kesalahan dalam hal memilih bahan baku kemasan, kesalahan memilih desain kemasan, kesalahan dalam memilih jenis kemasan dapat diminimalisasi
yaitu kemasan harus memiliki sifat-sifat penambal terhadap udara, oksigen, dan gas lain, bersifat toksik dan inert atau bereaksi menyebabkan reaksi kimia sehingga dapat mempertahankan warna, aroma, dan cita rasa produk yang dikemas. Kedap air mampu menahan air kelembapan udara sekitarnya, kuat dan tidak mudah bocor, relatif tahan terhadap panas, mudah dikerjakan secara massal dengan harga relatif murah. Untuk penggolongan kemasan, satu frekuensi pemakaian itu kemasan sekali pakai, dalam kurung dosable, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah satu kali pakai, contohnya bungkus plastik es, bungkus permen, bungkus daun, karton dus atau makanan kaleng. Kemasan yang dapat dipakai berulang kali dalam kurung multi trip, seperti beberapa jenis botol minuman, limun bir, dan botol kecap. Wadah-wadah tersebut umumnya tidak dibuang oleh konsumen, akan tetapi dikembalikan lagi pada agen penjual untuk kemudian dimanfaatkan ulang oleh pabrik. Kemasan yang tidak dibuang, semi disposable, wadah-wadah ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen setelah dipakai, misalnya kaleng biskuit, kaleng susu, dan beberapa jenis botol. Wadah-wadah tersebut digunakan untuk penyimpanan bumbu, kopi, dan sebagainya. Struktur sistem kemas berdasarkan letak dan kedudukan suatu bahan. Kemas di dalam suatu kemasan keseluruhan dapat dibedakan atas, yaitu kemasan primer, yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan, kaleng susu, botol minuman, bungkus tempe. Kemasan sekunder, yaitu kemasan yang berfungsi utama melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak untuk wadah buah-buahan yang dibungkus keranjang tempe, dan sebagainya. Kemasan tersier, quaterner, yaitu apabila masih diperlukan lagi pengemasan setelah kemas primer, sekunder, dan tersier, umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Pengemasan karung. Kemasan karung harus dapat melindungi pakan dari kerusakan dalam pengangkutan dan atau penyimpanan. Kemasan karung tidak boleh mengakibatkan kerusakan dan pencemaran terhadap pakan yang disimpannya. Oleh karena itu, bahan kemasan karung dan karung tidak membawa organisme pengganggu seperti serangga, hama. Kemasan karung harus kuat, dapat menahan tumpukan dan melindungi fisik dan tahan terhadap goncangan, serta dapat mempertahankan keseragaman. Kelebihan, karena karung berpori-pori, jadi pakan yang disimpan tidak harus kering sekali karena dapat diaerasi karena udara secara alami. Karung dapat dipasang label dan diisi pakan dari berbagai jenis sehingga dapat disimpan secara terpisah. Misalkan pakan untuk benih disimpan secara terpisah dengan pakan untuk ikan dewasa. Karung mudah dipindah-pindahkan dan dapat disimpan di rumah, tak perlu gudang khusus sehingga lebih aman dari pencuri. Untuk kelemahannya biasanya sih untuk karung itu mudah rusak, maka dapat dikata relatif mahal karena hanya bisa dipakai 1 atau 2 kali saja. Jadi tidak dapat melindungi dari ancaman air, serangga ataupun hama tikus. Cara mengatasinya, pakannya akan disimpan dikeringkan sampai kadar airnya 12% sampai 14%.
karung dibersihkan dan disucikan, disterilkan agar bebas dari hama dan penyakit. Pakan yang udah kering itu dimasukkan ke dalam karung yang sudah bersih setiap 2 minggu. Periksa kondisi pakan, apakah pakan tersebut menjadi panas, bau, berkutu dan sebagainya. Karung tempat pengemasan bahan jangan ditaruh langsung di atas lantai atau menempel di dinding gudang. Tumpukan karung agar disusun secara rapi dan upayakan ada sirkulasi udara yang baik. Tempat penyimpanan pakan usahakan selalu bersih, aman dari serangga, hama, dan gangguan lainnya. Ada 2 faktor yang berpengaruh proses kerusakan pakan. Untuk internalnya itu dan eksternalnya ada 2. Jadi untuk internalnya itu aktivitas air, prosesi oksidasi. Eksternal suhu, kelembapan, cahaya, kandungan oksigen. Jadi jenis kerusakan pakan buatan itu biasanya kerusakan fisik karena pencucian, api dan binatang pengerat. Kerusakan klinis atau suhu, kelembapan, oksidasi hujan. Kerusakan oleh serangga, kerusakan oleh mikroba atau jamur, kerusakan akibat proses kimiawi. Pakan buatan dapat mengalami salah satu kombinasi dari kerusakan tersebut, tergantung cara penanganan dan lingkungan tempat penyimpanan. Semua kerusakan dapat dikelompokkan menjadi susunan bobot, susut kualitas risiko kesehatan, dan susut ekonomis. Dampak yang ditimbulkan serangga jamur pada pakan antara lain produksi racun toksin oleh jamur, timbulnya panas, naiknya kelembapan, muncul jamur kelompok Apeligus sp. Hal terpenting dalam penyimpanan bahan pakan dan pakan adalah kebersihan ruangan, keluar masuk barang atau pakan, ukuran bantal kayu, posisi penumpukan bahan atau pakan. Dan untuk cara penyimpanan yang baik itu proteksinya terhadap gangguan hama gudang melalui pembersihan, pengeringan, pengendalian fisik dan insektisida. Usahakan bangunan kadar air, lokasi bebas banjir dan drainasenya bagus. Wadahnya sebaik tak dapat dimasuki tikus dan burung. Pengecekan pakan yang disimpan secara berkala. Pemasangan merek atau label. Merek adalah janji penjual untuk secara konsisten memberi tampilan dan manfaat ke konsumen. Merek diperlukan untuk mempermudah proses pemesanan, untuk perlindungan hukum, untuk segmentasi pasar atau konsumen, dan untuk menarik pelanggan. Jadi kegunaan merek yaitu untuk identifikasi produk dan menyatakan mutu, dan menjelaskan produk yang perlu ditulis antara lain pembuatan kadaluarsa, isi nutrisi, cara menanak nasi, pelabelan harus sesuai aturan pemerintah dan itu harus dicantumkan. Untuk distribusi yang efektif, memperlancar arus akses barang oleh konsumen sehingga dapat diperoleh kemudahan dalam memperolehnya. Konsumen juga akan dapat memperoleh barang sesuai dengan yang diperlukan. Produsen dan konsumen mempunyai kesenjangan spesial waktu, nilai, keberagaman dan kepemilikan produk karena perbedaan tujuan serta preferensi masing-masing. Dengan adanya distribusi ini, kesenjangan produsen dan konsumen dapat diatasi. Untuk proses pendistribusian itu kegiatan pemasarannya mampu menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran, marketing, position, memperlancar arus saluran pemasaran, marketing channel flow
secara fisik dan non fisik. Dan secara umum, secara distribusi dapat dibedakan menjadi sistem distribusi langsung dan sistem distribusi tidak langsung. Sistem distribusi langsung mendistribusikan produk secara langsung dari produsen ke konsumen. Didistribusikan tidak langsung menggunakan perantara middleman sehingga tidak langsung bertemu dengan konsumen. Jadi lanjut lagi di nomor 5, yaitu metode dan teknik pemberian pakan pada ikan. Berdasarkan pada morfologi organ dan pembentukan enzim pencernaan pada organisme budidaya ini dapat ditarik beberapa pemahaman dasar yang selanjutnya dapat diterapkan pada kegiatan budidaya perairan. Dan sini jadwal pemberian pakan itu dalam kurun feeding schedule dapat disesuaikan dengan perkembangan larva, umur, terutama perkembangan alat pencernanya digunakan pada masa pemeliharaan larva. Dan penetapan jadwal pemberian pakan itu biasanya kondisi alat pencernaan mislebar bukaan mulut, saluran pencernaan, dan kelenjar pencernaan, kemampuan memanfaatkan daya gerak atau renang dan daya lihat, mutu atau kualitas pakan, ukuran daya gerak, bentuk kandungan gizi, dan daya tahan terhadap parameter lingkungan. Jadi seorang budidaya harus dapat menetapkan jenis pakan apa yang harus diberikan pada larva yang sesuai dengan ukuran larva, karakter pakan, ukuran daya gerak, lingkungan yang dibutuhkan, kandungan gizi. Jadwal pemberian pakan disesuaikan dengan nafsu makan ikan. Untuk frekuensi pemberian pakan itu memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan suatu program pakan pada satu periode budidaya. Frekuensinya pakan dapat diartikan sebagai beberapa kali suatu kegiatan pemberian pakan diberikan dalam satu hari. Untuk frekuensinya, pakan perlu disusun berdasarkan pemilikan sebagai berikut. 1. Kebutuhan ikan akan relatif selalu berubah-ubah, fluktuatif berdasarkan waktu. 2. Nafsu makan ikan relatif berbeda antara pagi, siang, sore, dan malam. 3. Menghindari adanya overfeeding karena frekuensi pakan merupakan program harian sehingga pemberian pakan dapat menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan ikan, efektivitas, dan efisiensi. Program pakan melalui tolak ukur FCR dapat terkontrol secara harian. Dan yang perlu diperhatikan itu tingkat kebutuhan organisme budidaya akan relatif selalu berubah-ubah berdasarkan waktu. Nafsu makan ikan biasanya berbeda-beda antara pagi, siang, sore, maupun malam hari. Menghindari adanya overfeeding karena frekuensi pakan merupakan program harian sehingga pemberian pakan dapat menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan ikan. Teknik pemberian pakan. Pakan apung. 1. Kita semprotkan sedikit ke dalam pakan, cukup sampai basah dan tidak becek. Setelah itu kita aduk merata dan kita biarkan selama 20 menit sampai pakan menjadi agak kenyal dan siap tebar. 2. Kita tebar pakan secara merata di media ikan lele sedikit demi sedikit sehingga kita dapat mengetahui seberapa cepat lele menghabiskan pakan tersebut. 3. Kita tebar terus pelet hingga ikan lele kenyang. Dan 4. Kita hentikan pemberian pakan jika ikan terlihat melambat dan terlihat sudah kenyang.
pakan tenggelam. Satu, pakan tidak perlu kita basahi. Dua, kita sebarkan pakan di satu titik hingga kita kenyang. Di satu titik hingga ikan kenyang, dan kita hentikan saat ikan terlihat lambat saat makan. Cara pemberian pakan itu ditaburkan secara merata di setiap sisi kolam. Setiap pergantian jenis atau ukuran pakan yang berbeda secara bertahap. Caranya adalah pakan lama dicampur dengan pengganti. Tujuannya agar ikan dapat beradaptasi terhadap pakan dengan jenis atau ukuran yang berbeda. Adaptasi setiap pergantian ukuran pakan biasanya berlangsung lebih lama jika tingkat keragaman ukuran ikan di dalam wadah pemeliharaan yang besar. Dengan cara tersebut diharapkan pertumbuhan ikan bisa seragam. Cara pemberian pakan untuk pelet tenggelam ditebarkan pada satu titik. Karena ikan tersebut suka mengejar pakan yang bergerak. Jika pada titik pemberian pakan pelet tenggelam, respon ikan sudah nampak menurun, sebaiknya pemberian pakan dihentikan. Ulangi dan lakukan lagi proses pada setiap pemberian pakan pelet tenggelam. Untuk pemberian pakan untuk pelet terapung, menyebar pelet menjadi 3 bagian, yaitu sebar pelet secukupnya pada sisi ujung kanan kolam. Setelah pelet habis, sebar lagi secukupnya pada posisi tengah kolam. Setelah habis, sebar lagi pada sisi ujung kolam atau kiri kolam. Lakukan proses tersebut sampai ikan kenyang. Terlihat beberapa butir pelet yang tersisa pada saat ditebar di permukaan kolam hingga habis. Metode pemberian ini pakan seperti ini dilakukan agar ikan lebih aktif bergerak sehingga membantu mempertumbuhkan ikan. Penetapan saat awal penggunaan pakan buatan berdasarkan informasi tentang perkembangan enzim, informasi tentang perkembangan alat pencernaan, informasi dari hasil percobaan, pengaruh saat awal penggantian pakan alami oleh pakan buatan terhadap pertumbuhan bobot larva. Jadi penelitian ini larva umur 7, 14, 21 sampai 28 dan 35 hari diberikan pakan buatan. Setelah akhir pemeliharaan dihitung, lalu pertumbuhan bandingkan perlakuan yang satu dengan yang lain. Kontrol diberi pakan alami sampai akhir percobaan. Di hasil percobaan diketahui kapan saat yang tepat kalian harus diberikan pakan buatan. Seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, saya juga masih belajar, tapi